Allah dekat dengan kita, di hati kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Edi Satvika Indonesia. Sahabat-sahabatku, apa sih yang ada di pikiran dan benak kalian ketika mengharapkan sesuatu hal dengan harapan dan sesuai ekspektasi dan bayangan kalian, akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan? Mungkin rasa kecewa, marah, bahkan bisa jadi rasanya ingin mengumpat. Tapi dengan siapa kita akan mengumpat atau marah atau memaki-maki? Itu rasanya kok tidak wajar ya. Karena apa? Karena kita tidak mengharapkan dari Allah. Kita tidak mengharapkan dari Sang Pencipta kita. Kita mengharapkan selain dari Sang Pencipta kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Mengharapkan selain Allah, mengharapkan entah itu bisa jadi teman, tetangga, bahkan saudara pun, dengan harapan kita menghasilkan dengan sesuai bayangan dan keinginan kita, tapi tidak ada hasilnya. Mengharapkan kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, itu lebih dari luar biasa. Mengharapkan, meminta, memohon kepada Sang Pencipta kita pasti akan dikabulkan. Semisal kita belum dikabulkan, itu artinya bukan kita ditolak, tapi intinya adalah tertunda. Entah kapan akan diberikan kepada kita. Seperti contoh, misalkan seorang lajang atau bujang itu belum mendapatkan jodoh, pasangan, itu bukan berarti Allah tidak memberikan, tapi tertunda. Bisa jadi suatu ketika akan diberikan, entah lewat dari tangan siapa, itulah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga misalkan kita mengharapkan sesuatu hal ketika kita terjadi himpitan atau apapun, biasanya seseorang akan mengharapkan atau tergantung harapan dari orang lain. Misalkan terjadi harapan itu sesuai dengan keinginan kita, artinya itu tetap berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan orang lain. Dan seandainya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, artinya Allah belum meridhoi, Allah belum mengizinkan. Dan
itu termasuk adalah ujian dari Sang Pencipta. Apakah kita masih mengingat atau malahan kita akan menjauh? Itulah yang terjadi. Karena begini sahabat-sahabat, semakin kita mendekat, semakin kita berdekatan dengan Allah, itu bisa diberikan kebaikan atau bahkan diberikan ujian. Ketika diberikan kebaikan atau kelebihan, itu juga termasuk sebagai bentuk diberikannya kepercayaan kepada kita. Kita masih mengingat sama Sang Pencipta kita atau lupa. Ketika kita mendekat atau berdekatan dengan Allah, dengan memohon, dengan bermunajat kepada Allah, itu bisa diberikan langsung kebaikan, kelebihan, juga bisa diberikan ujian untuk kekuatan, ketakwaan, keimanan kita. Ketika diberikan kelebihan atau kebaikan, itu bukan berarti Allah baik sepenuhnya kepada kita. Akan tapi Allah memberikan kepercayaan ini, diberikan kepercayaan berlebihan. Itu adalah untuk menguji bagaimana kekuatan keimanan kita. Apakah kita tetap fokus kepada kelebihan tersebut dan kita akan lupa sama Sang Pencipta. Simple dan sangat menjadi pelajaran untuk kita semua. Karena banyak beberapa manusia diberikan kelebihan, diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa, malah lupa, tidak ingat. Itu semua adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di saat diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita terus istilahnya blackout atau drop, semakin ngedrop dan tidak berusaha untuk meminta ampun atau memohon jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan ketakwaan kita adalah di dalam hati, dekat sama Allah. Seperti contoh, di saat kita ingin bertemu dengan seseorang, itu pastilah susah. Kita harus membuat jadwal, kita harus membuat janji, kita harus membuat harus telepon dulu. Halo bro, apakah kamu di rumah? Oh enggak, saya baru pergi keluar kota. Susah. Besoknya kita telepon lagi, waduh aku capek, aku pengen tidur. Atau aku baru perlu sama keluargaku. Susah. Beda dengan di saat kita membutuhkan, di saat kita ingin ngobrol sama Allah, Allah sangat dekat dengan kita. Sewaktu-waktu kita memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah dekat dengan kita, di hati kita. Semoga
kita tergolong orang-orang yang masih dan tetap istiqomah mengingat, menjaga keimanan dan ketakwaan kita, percaya dan yakin bahwa Allah di dekat kita. Oke, cerita inspiratif ini semoga menjadi motivasi bagi saya pribadi dan untuk sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Tetap semangat, salam sehat, bebas merdeka, back to all Satvika. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.